Teman-teman ada yang tahu nggak sih gimana caranya orang-orang zaman dulu ketika ingin memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan hingga berpakaian? Apakah dengan cara membeli? Padahal zaman dulu kan belum ada uang. Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perburuan di hutan-hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi, pada saat itu, manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya, mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran. Barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550-560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi, muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Apakah Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya, inflasi menjadi penyebab penurunannya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan, tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Juga dikatakan, kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut inflasi. Jadi, ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah yang disebut inflasi. Inflasi disebabkan oleh banyak faktor. Secara umum penyebab inflasi adalah terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi, dan berikut beberapa penyebab terjadinya inflasi. Meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Penyebab inflasi ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat. Faktor yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi ini diantaranya adalah meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. 2. Meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Penyebab inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku seperti harga bahan bakar naik, hingga upah buruh naik, tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Hal ini bisa terjadi ketika pemerintah menerapkan sistem anggaran defisit, di mana kekurangan anggaran tersebut diatasi dengan mencetak uang baru. Namun hal ini malah membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin bertambah dan mengakibatkan inflasi. Dampak yang dapat terjadi akibat inflasi diantaranya nilai uang turun.
Adanya kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang 20.000 bisa mendapat 2 liter beras, dengan adanya inflasi, bisa jadi hanya mendapat 1,5 liter. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap karena pengeluaran jadi lebih tinggi, menurunkan minat menabung. Dampak yang selanjutnya masih berkaitan dengan sebelumnya, di mana nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi. Orang jadi berpikir lagi untuk menabung. Hal itu disebabkan karena uang yang bisa disisihkan tentu jauh berkurang dibanding saat tidak terjadi inflasi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi sektor perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurunnya minat masyarakat dalam menabung. Kekacauan ekonomi. Tingkat inflasi tinggi yang tidak segera ditangani dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi tinggi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi tahun 1998. Ada 2 kebijakan untuk mengatasi terjadinya inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal, berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah inflasi adalah dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Demikian pembahasan mengenai inflasi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kamu ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa! Kesimpulannya adalah teori uang, indeks harga, dan inflasi saling berkaitan dalam menentukan stabilitas ekonomi. Jumlah uang yang beredar memengaruhi indeks harga yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi ketika harga meningkat secara terus-menerus sehingga kebijakan ekonomi diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan daya beli masyarakat.